Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini, kembali bertemu lagi dengan saya dalam video penjelasan tentang materi pentingnya loop check valve yang ada pada kontrol valve, di mana pada setiap hydraulic system yang ada di eskavator, di dump truck, atau jenis alat berat yang lainnya, itu masing-masing dilengkapi dengan loop check valve yang ada di kontrol valve. Tanpa adanya loop check valve, maka bisa menyebabkan kerusakan daripada pompa hidrolik. Untuk itu, dengan pentingnya penjelasan ini, saya harapkan kepada teman-teman semua agar bisa menonton video ini sampai dengan habis. Dan jangan lupa subscribe video ini. Semoga video ini selalu berkembang dan di-share kepada teman-teman yang belum menonton video ini. Saksikan video berikut ini. Oke, sekarang saya berada di area kontrol valve CAT 30D. Saya akan mendeteksi komponen-komponen yang ada di dalam kontrol valve di sini, dimulai dari saluran inputnya. Saluran inputnya di sini ada hose 2 biji yang akan masuk ke bagian belakang. Ya, jadi masuknya dari arah belakang, ada 2 hose. Kemudian nanti akan dibatasi oleh sebuah main relief. Ya, di sini ada main reliefnya juga. Kemudian kita sudah pernah bahas bahwa main relief ini dia berada antara pompa dengan kontrol valve. Tujuannya untuk membatasi pressure yang akan masuk ke attachment. Setelah sudah dibatasi sekitar 5000 psi, maka nanti pressure itu akan didistribusikan ke attachment atau silinder, baik itu boom, bucket, atau arm. Nah, kita akan mendeteksi atau mengidentifikasi komponennya, dimulai dari sebelah kanan. Untuk spool sebelah kanan di sini ada stick 2. Dan kemudian disusul dengan boom 1, kemudian ada spool bucket di sini dan spool untuk attachment atau service, ya. Dan yang di sini ada treble sebelah kanan. Dilanjut pada bagian tengah di sini ada strike treble yang menyamakan putaran flow, ya, untuk treble sebelah kiri dan kanan, dan di sini ada pilot pressure-nya yang masuk dan diatur dengan menggunakan sebuah solenoid yang disebut sebagai solenoid strike treble, dan nanti solenoid ini akan aktif ketika treble kiri dan kanan saya injak secara bersamaan. Kemudian spool berikutnya di sini ada treble sebelah kiri untuk spoolnya. Nah, kemudian ada samping kirinya lagi di sini ada swing spool dan ada stick 1 sebelah kiri, dan yang paling kiri adalah ada boom 2. Nah, ini adalah paling ujung adalah boom 2. Jadi ada boom 1 dan ada boom 2. Letaknya kiri 1 dan kanan juga ada 1 spool. Antara kontrol valve dengan silinder itu mempunyai sebuah relief valve yang disebut sebagai safety relief valve atau line relief valve. Nah, di sini ada 2, yaitu boom sama bucket. Kemudian di sebelah kiri ada 1 lagi, dan ini untuk arm. Ini adalah safety valve yang terpasang. Kemudian di bagian tengah di sini, kemarin sudah saya jelaskan bahwa ada sebuah main relief valve yang membatasi tekanan antara pompa dengan sistem, yaitu 5000 psi, dan tipenya adalah tipe single stack. Nah, itulah fungsi dari komponen-komponen kontrol valve. Dan selanjutnya di bagian sebelah kanan dan kiri ada sebuah hose di sini. Ini adalah hose untuk NFC. Nah, ini adalah hose NFC-nya, ya. Kalau kita lihat saya tunjuk ini, ya, ini sebelah kiri. Kebetulan yang saya tunjuk dengan menggunakan tanda panah hijau itu adalah yang sebelah kanan. NFC ini akan masuk ke dalam servo pump untuk meminimumkan sudut pompa ketika kontrol valve dalam kondisi netral, ya. Jadi ketika kontrol valve digerakkan sedikit pun, maka NFC itu akan nol atau tidak ada tekanan sama sekali, sehingga sudut pompa berubah menjadi maksimum. Nah,
Saya rasa saya sudah pernah jelaskan di video saya sebelumnya. Nah, dan sekarang kita lanjut ke pembahasan inti, yaitu apa fungsi daripada load check valve yang terdapat pada control valve, di mana setiap pompa atau control valve baik itu di Komatsu, Caterpillar, dan Hitachi, pada control valve dilengkapi dengan sebuah load check valve. Nah, kalau untuk unit Caterpillar 320, 336D, di sini ada load check valve. Nah, ini sederetan ini ada load check valve semua. Setiap satu keluaran dilengkapi dengan atau satu spool dilengkapi dengan satu load check valve. Baik, kita masuk ke penjelasan diagram untuk control valve mengenai fungsi daripada load check valve. Untuk load check valve itu letaknya di bagian depan control valve. Nah, kebetulan gambar di sini adalah kondisinya control valve-nya dibaringkan sehingga letak daripada load check valve-nya itu berada di pada bagian atas. Nah, kebetulan ini adalah load check valve-nya ya, yang warna kuning ini. Nah, untuk jalur yang warna biru, di sini ada port A dan port B. Port B ini dihubungkan dengan silinder sisi head end area. Kemudian untuk port A itu dihubungkan di root end untuk silinder. Ya. Jadi ini jalur dua-duanya ini adalah dia lari ke silinder semua. Nah, kemudian pada jalur tengah yang garis merah putih, ya, ini merah putih ini adalah suplai dari pompa. Dua-duanya ini suplai dari pompa. Satu sebagai yang paling bawah ini adalah sinyal untuk NFC-nya, ya, kondisinya lagi tertutup, jadi dia langsung ke tangki saat dia netral, ya. Kemudian bagian atasnya di sini itu disebut sebagai parallel feeder. Inilah nanti parallel feeder inilah yang akan dihubungkan nanti ke silinder ketika spool bekerja. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana caranya ketika control valve bekerja? Ketika control valve bekerja atau lever dioperasikan, maka pilot pressure akan masuk ke bagian sini, ya, ke bagian bawah. Dia akan masuk ke sini, ya. Sehingga spool control valve ini yang warna kuning ini itu akan bergerak ke kiri, ya, dengan pergerakan ke kiri, sehingga tekanan yang ada pada parallel feeder di sini ini akan terhubung dengan silinder pada port A. Jadi dia akan menuju ke silinder yang sebelah kanan ini. Nah, ini dia akan keluar ke silinder sini. Nah, aliran oli yang dari pompa itu akan membuka load check valve yang warna kuning di sini, sehingga alirannya itu akan diteruskan masuk ke silinder, dimana pada silinder ini tekanannya lebih rendah dibanding dengan tekanan pompa karena silinder lagi bergerak, sehingga mampu membuka load check valve. Nah, kemudian apa fungsi daripada load check valve sebenarnya? Yaitu sebagai pengaman pompa untuk mencegah yang namanya back pressure atau tekanan balik dari silinder ke pompa. Saat kapan itu terjadi? Nah, terjadi ketika dalam kondisi attachment diangkat kemudian tertahan, ya. Jadi apabila eskavator boomnya lagi diangkat, kemudian dalam posisi tertahan atau bermuatan, ya, bucketnya lagi bermuatan. Nah, kemudian pada saat itulah potensi paling besar untuk terjadi tekanan balik. Karena kalau dalam kondisi posisi hold, attachment tertahan,
otomatis tekanan paling tinggi itu berada di sisi head end daripada silinder, sehingga tekanan yang balik dari sini, tekanan balik yang dari atas sini itu lebih besar dibanding dengan tekanan pompa. Karena biasanya kalau dalam kondisi Hall atau neutral attachmentnya, pasti RPM engine akan turun. Kemudian pasti attachment juga tidak digerakkan atau kontrol valve dalam kondisi netral. Nah, ini adalah salah satu contoh gambaran bahwa di pot B itu mendapatkan tekanan dari silinder sisi head end, sehingga tekanan di pot B lebih tinggi dibanding dengan tekanan pot A. Dan dia tidak bakalan bisa masuk ke dalam silinder terhubung dengan pressure pompa atau parallel feeder karena ada load check valve. Nah, sebenarnya karena kontrol valve masih dalam kondisi netral dan attachment lagi menggantung atau tidak digerakkan, maka tekanan ini, tekanan pada silinder, ya, tekanan pada silinder itu cukup sampai di sini saja. Standby hanya di sini karena kontrol valve-nya sebenarnya belum terbuka. Nah, seandainya load check valve ini tidak ada di sistem ini, apa yang terjadi ketika kontrol valve saya gerakkan tiba-tiba dalam kondisi kontrol valve, dalam kondisi silinder menggantung? Contoh, sebagai contoh, dari posisi Hall menggantung, kemudian saya ingin angkat lagi boomnya ke posisi yang lebih tinggi. Nah, dengan tidak adanya load check valve di sini, maka otomatis karena tekanan pada pompa rendah, awalnya karena dia low idle, kemudian kontrol valve netral, tekanan pada pompa atau parallel feeder di sini itu lebih rendah dibanding tekanan yang ada pada silinder sini atau tekanan yang masuk pada pot B. Sehingga kalau load check valve tidak ada di bagian tengah sini, maka tekanan oli yang dari silinder ini itu bisa masuk ke parallel feeder sehingga pompa bisa jebol. Nah, untuk itu, dengan adanya load check valve inilah yang mengamankan pompa saat kondisi silinder menggantung atau tertahan di posisi Hall dengan bermuatan, kemudian dinetralkan dan digerakkan kembali. Disitulah potensi tekanan dari silinder bisa kembali ke pompa, sehingga pompa bisa jebol. Nah, untuk itu, jangan abaikan dengan load check valve ini. Usahakan saat selesai mengreseal atau melakukan disassembly kontrol valve, usahakan terpasang dengan baik dan benar. Jangan sampai terbalik, karena ketika terbalik maka bisa menyebabkan hydraulic pump bisa jebol atau rusak. Sekian materi untuk fungsi daripada load check valve untuk kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan jika masih ada yang kurang jelas silahkan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.